Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Didik Sukamto MPD, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Semansa C Ceria, yang pada pagi hari ini saya lihat wajahnya penuh dengan bahagia. Silakan tersenyum Bapak Ibu. Ya, kita memimpikan murid-murid kita yang bahagia, gurunya juga bahagia. Ya, ini aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu tugas ya Bapak Ibu ya. Kami calon guru penggerak menyebarkan pemahaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sini. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita pada saat diskusi ini termasuk salah satu materi yang akan disampaikan nanti. Pertama, pembukaan sudah tadi, kedua berdoa, yang ketiga ice breaking dulu sebelum kita lanjut ke intinya. Gimana Pak Ibu, mau ice breaking? Oke. Nah, sebelum ice breaking lupa, nah kabarnya sudah bahagia tadi ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu berdiri. Tepuk pagi, siang, sore. Kalau saya ucapkan pagi, tepuknya 1. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau 3, tepuk tanpa suara. Nah, kita tes. Pagi, siang, pagi, sore. Ya, berarti konsentrasi. Sekali lagi. Pagi, siang, sore. Sekali lagi, belum semangat. Pagi, siang, sore. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita buat dulu kesepakatan untuk 1 jam ke depannya. Ini boleh kita tambah? Boleh kita tambah, kita kurangi dulu. Peserta diskusi aktif dalam kegiatan, mengangkat tangan sebelum mengemukakan pendapat, menghormati dan menghargai pendapat teman, menjaga kebersihan ruangan. Silakan lagi, apa Bapak Ibu? Kita fokus dulu ke sini, kita konsentrasi. Ini manfaatnya banyak sekali pada saat nanti semester tahun ajaran baru. Ada yang perlu ditambah Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambah? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju berarti kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pemantik dulu tentang budaya positif. Minta tolong Bu Asri kirimkan ke teman-teman budaya positif. Tulis namanya Pak Ibu ya. Klik tambah. Klik ini tambah Pak Ibu, kan ada di. Baru tulis nama, baru diisi. Nah, itu sudah ada Bu Koma. Saya kasih love ya. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Sudah banyak ini yang mengumpulkan. Siapa satu orang Bapak Ibu yang mengemukakan pendapatnya?
Ya, silakan Bu Mulawati. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya tadi mengirim senyum, sapa, dan salam. Itu adalah budaya positif yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Supaya kita semakin, alasannya adalah supaya kita semakin akrab dengan teman-teman dan anak didik kita. Jadi kita melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam. Terima kasih, semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bu Mulawati. 3S ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Bapak Ibu. Ya, Bu Rini, silakan Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah menjawab di sini. Jawaban saya adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang mengandung nilai positif atau nilai yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu bisa di sekolah ataupun dimanapun. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Mulawati dan Bu Rini. Sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa di-share, bisa dibaca-baca. Apabila budaya positif di sekolah sudah terwujud, maka akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini konsep-konsep budaya positif yang akan kita bahas, tapi ini tidak banyak ya Pak Ibu ya, ada 6. Nih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita klik. Contoh-contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. 2 slide pertama aja yang diisi. Tinggal klik aja linknya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah ngisi yang pertama, hukuman 100 kali itu terlalu banyak ya Pak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi. Kita membedakan itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman juga. Jadi apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Siapa Bapak Ibu yang bersedia memberikan pendapatnya? Bagi saya hukuman dan konsekuensi itu memiliki persamaan yang tujuannya adalah merubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Nurjana.
Menurut Bu Nurjana, hukuman dan konsekuensi itu sama, tujuannya untuk ke arah lebih baik. Satu lagi Bapak Ibu, pendapatnya? Konsekuensi dan hukuman tuh berbeda ya. Kalau hukuman itu akibat dari perilaku siswa yang tidak menyadarkan. Sementara konsekuensi itu nanti bisa menyadarkan siswa, dampaknya bisa positif. Oke, terima kasih Bu Maya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Maya. Satu lagi Bu Puji. Saya sedikit memberikan ulasan ya, Ibu. Kalau hukuman itu lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau konsekuensi itu lebih kepada hal-hal yang bisa disepakati bersama terlebih dahulu. Kalau hukuman tadi karena negatif, jadi kesannya itu lebih tidak manusiawi menurut saya. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada 3 pendapat, luar biasa ya Bapak Ibu ya pendapatnya. Hukuman, konsekuensi pastinya berbeda. Hukuman pasti banyak ke fisik. Kalau konsekuensi bisa mengarahkan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Tapi untuk materi yang berikutnya akan ada cara selain hukuman dan konsekuensi yang bisa kita terapkan untuk murid-murid kita yang membuat mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Siap menunggu untuk slide berikutnya Bapak Ibu? Ya, oke, terima kasih. Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku motivasi kita hadir ke sini ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal karena tidak enak dengan kepala sekolah, karena ada undangan resmi, ada begitu Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang begitu, menghindari hukuman, nanti kalau tidak hadir ke sekolah dihukum nanti, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ada Bapak Ibu? Ya, tidak ada ya. Semuanya motivasinya internal. Nah, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau sudah ada undangan 7.30, kita siap hadir 7.30. Menghindari hukuman dan penghargaan, karena itu untuk meminimalisir motivasi eksternal. Jadi kita hindari. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bertahan hidup, ya kita semua di sini sudah bisa bertahan hidup, punya rumah yang cukup untuk kita tempati, makan, minum, pakaian cukup, berarti kita bisa bertahan hidup. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang dengan terus rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih Bapak Ibu, saya merasa disayang Bapak Ibu dan diterima untuk berdiri di depan ini. Berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ini kebutuhan dasar. Keyakinan kelas sudah kita buat tadi. Seperti itu nanti bisa kita terapkan di tahun ajaran baru. Kita buat kesepakatan kelas sama murid kita di kelas. Kita sepakati bersama-sama. Kita minta tanda tangan murid kita, guru boleh, kepala sekolah boleh, orang tua apalagi. Jadi kalau ada masalah dengan anak-anaknya, kita tinggal kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal semester Bapak Ibu bilang aja kayak gitu sudah. Jadi keyakinan kelas ini berperan dalam mewujudnya terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan kelas atau sekolah. Bisa kita praktekkan nanti Bapak kepala sekolah untuk kesepakatan di sekolah antara guru dengan kepala sekolah, bisa seperti itu. Yang terakhir, restitusi. Tadi apabila ada anak-anak yang bermasalah, jalannya tidak hanya dengan hukuman atau konsekuensi, tapi bisa dengan restitusi.
perubahan perilaku gagal ke perilaku sukses. Ini bentuk-bentuk penanganan masalah murid yang sering kita lakukan. Penghukum. Pernahkah kita menghukum anak-anak murid kita, Bapak Ibu? Ya, itu yang kita lakukan dulu. Pembuat rasa bersalah. Nah, kamu ke sekolah disuruh belajar oleh orang tuamu, ternyata kamu di sini duduk-duduk di kantin. Kasihan orang tuamu. Nah, berarti kita membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ya sering ya Bapak Ibu ya kita menangani sebagai teman. Pemantau, kamu tahu nggak pelajaran sekolah ini masuk jam berapa? Kenapa terlambat terus? Yang kelima, manajer. Ini yang diharapkan kita sebagai pendidik menangani permasalahan anak-anak dengan positive control manager. Nih, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Cara penanganannya ada dengan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah muridnya. Di sini tujuannya akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini langkah-langkah restitusi Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan, kita banyak mengeluh ya Bapak Ibu ya tentang murid-murid kita. Kalau kita melaksanakan ini di tahun ajaran baru, pasti anak-anak kita bisa kita kontrol. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Suci tidak terima ada teman sekelompok yang tidak terlibat dalam pengerjaan tugas sama sekali. Assalamualaikum Bu, boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Silakan Suci. Bu. Suci, ada yang bisa Ibu bantu? Ya, Ibu. Masalahnya ada presentasi buat video ya. Itu ada saya. Juga dari Ibu, tapi belum menggunakan bagian sebelumnya Bu, tapi sebentar lagi akan dikumpulkan tugasnya Bu. Jadi saya mampu Bu, saya belajar Bu, malam saya Bu. Kalau gitu, ya wajar Suci emosi ya. Kalau Ibu di posisi Suci, itu juga akan melakukan yang sama dengan Suci. Yang Suci katakan kepada teman yang tidak menyelesaikan bagian sebelum Ibu melakukan pekerjaan belajar. Lalu kita akan menulis namanya di pasti Suci punya alasan ya kenapa namanya tidak dilakukan dalam kelompoknya. Ya Bu, kalau kamu pakai namanya pada Bu, ya itu paham kenapa Suci emosi. Wajarlah Suci emosi, Suci pasti tidak pernah ya. Dia tidak mengerjakan tugas, dan nilai lagi. Itu ya. Punya itu sangat menurut Suci dengan tidak memasukkan data dalam anggota kelompok, kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal kemarin? Nah, menurut Suci, keyakinan kelas apa yang tidak Suci patuhi dengan tidak memasukkan namanya dalam daftar kelompok? Sudah sama Bu? Ya, betul sekali. Menurut Suci, bekerja sama itu penting atau tidak? Kalau menurut Suci penting, keyakinan apa yang harus Suci lakukan pada saat Suci lagi emosi? Dan tentunya saya harus bersama Ibu. Suci bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia Ibu akan memperbaiki kesalahan Ibu. Suci sudah bersedia untuk memperbaikinya. Kira-kira bagaimana kalau Suci memperbaikinya? Apa yang akan Suci lakukan untuk kedepannya? Dan pastinya saya akan berusaha lagi
komunikasi dengan anggota kelompok, kita tidak ada solusinya, maka saya akan melaporkannya ke lapor ya, tindakan yang tepat ya sekian. Jadi lain kali kalau ada teman yang seperti itu, jangan langsung emosi, komunikasikan dengan baik dengan teman satu kelompoknya. Kalau tidak ada solusi, lalu bicarakan dengan guru master atau wali kelas. Jangan diulangi lagi ya. Oke, silakan Siti kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia Bumina dari kelas 2. Di sini saya sangat merasa senang karena belajar berdiskusi oleh Sarita. Di sini saya banyak belajar tentang bagaimana mengendalikan emosi untuk menghadapi teman yang tidak mau bekerja sama jika lagi mengerjakan tugas. Berkomunikasi yang baik dan memahami bagaimana kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh guru mapel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Sesi tanya jawab, silakan Bu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya Bu biar siswa itu bisa ketemu gurunya itu harus salaman gitu nah maksudnya Bu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Umar. Kita budayakan 3S kata guru lama kita ya. Minta tolong Pak Didik mungkin memberikan tanggapan anak-anak yang tidak mau salam. Nah, mungkin kita budayakan lagi Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu waktu yang diberikan kepada saya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Umar tadi. Ketika ada anak yang tidak mau bersalaman, Pak ya maksudnya. Nah, senyum, sapa, salaman itu dalam arti memberikan salam bukan harus berjabat tangan. Ya, bukan harus berjabat tangan. Dengan hanya mendekatkan tangan di depan dada, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau assalamualaikum, salam atau bagaimana. Nah itu saya kira itu juga dalam bentuk salam. Mungkin itu Bu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didik sudah panjang lebar. Tinggal kita membiasakan lagi Bapak Ibu ya. Murid-murid kita untuk selalu 5S. Kalau WA juga assalamualaikum, selamat pagi. Kalau tidak begitu bisa kita tidak balas WA-nya, tapi kita infokan terlebih dahulu. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ada suatu masalah, ada problem, kemudian diselesaikan, kemudian dengan cara restitusi. Nah, kemudian kenyataannya si anak ini dikeluarkan dari sekolah. Kalau sampai terjadi seperti itu, yang salah siapa? Apakah gurunya salah, atau sekolahnya salah, atau semua salah? Seperti itu. Karena sering terjadi begitu Bu. Jadi sudah diingatkan, dia kan berjanji iya, seperti itu. Tapi ternyata dia keluar dari sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ini ada yang mau memberikan pendapatnya Pak Ibu? Ya, kalau apabila kita sudah restitusi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sudah 5 kali tidak ada perubahan, berarti bisa kita mengambil tindakan ke depannya. Yang penting kita sudah menangani kasus anak tersebut dengan cara membuat mereka mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi Bapak Ibu, kita harus rutin dan konsisten untuk refleksi kegiatan kita. Jadi bisa kita perbaiki untuk ke depannya. Ya, sambil Bapak Ibu mengisi refleksi, kita minta kesediaan dari
Ibu Kris. Ya. Refleksi kita pada pagi hari ini. Izin Bapak Ibu dan Bosas, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bosas karena melalui kegiatan ini menjadi pengingat buat saya pribadi sebagai seorang guru untuk ke depan bagaimana menerapkan budaya positif dan juga tentunya mengingatkan refleksi ke belakang apa yang sudah saya lakukan sebagai seorang guru selama ini. Yang kedua adalah pembelajaran yang saya dapatkan adalah pentingnya untuk seorang guru bisa menerapkan budaya positif, disiplin positif di dalam pembelajaran yang diberikan maupun di luar proses pembelajaran, sehingga budaya positif itu bisa menjadi budaya yang baik yang bisa kita terapkan bersama. Dan penerapan kedepannya tentunya kita sangat perlu untuk senantiasa disegarkan penyegaran seperti hari ini tentang materi-materi seperti ini, dan harapannya bisa difasilitasi oleh pihak sekolah, dan tentunya perlu kolaborasi untuk kita semua bisa saling mengingatkan baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar dari proses pembelajaran di kelas, sehingga pemahaman dan penerapan budaya positif ini bisa menjadi sebuah karakter di sekolah kita. Mungkin itu dari saya, Bu Sis. Ya, terima kasih Bu Kris. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Kris. Terima kasih untuk refleksi setelah kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Terima kasih pada Bu Ses. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan ini? Pastinya perasaan saya adalah bahagia dalam mengikuti kegiatan ini karena diawali dengan ice breaking, ada penyegaran, lalu dalam penyebaran pemahamannya juga cukup menarik dengan memberikan contoh-contoh yang memang sudah diterapkan tentang budaya positif. Lalu memberikan penguatan juga kepada saya tentang budaya positif ini bisa diterapkan dalam sekolah. Lalu untuk pembelajaran apa yang sudah saya dapatkan, pastinya yang pertama adalah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, lalu adanya 5 posisi kontrol guru, penerapan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan nilai-nilai kebajikan. Lalu bagaimana penerapan ke depannya? Pastinya sebagai pendidik bisa menempatkan diri sebagai posisi kontrol yaitu manajer, lalu dan bisa menerapkan nilai positif lainnya ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan refleksi pada hari ini yang pertama adalah bagaimana perasaan saat mengikuti kegiatan ini. Yang pertama memang senang, terutama mendapatkan hal-hal yang baru. Yang kedua senangnya adalah bisa berkumpul dengan teman-teman, karena dengan adanya kumpul-kumpul bisa mendekatkan secara psikologis kepada teman-teman, karena dengan kesibukan kita masing-masing dengan full jam, tempatnya juga kelasnya kadang di atas, di bawah, yang tidak setiap hari kita bisa bertemu. Dengan adanya kegiatan ini bisa bertemu dan bisa mengakrabkan kembali, karena perlu diingat SMA 1 adalah rumah kita, jadi ada hal-hal apa bisa kita bicarakan bersama, karena nanti ada hubungannya dengan materi sekarang tentang budaya positif kepada anak-anak. Yang kedua, pembelajaran apa yang didapat. Pembelajaran yang didapat untuk kegiatan hari ini, kita lebih bisa bagaimana memperlakukan anak dalam permasalahan di sekolah, karena di situ ada restitusi yang hubungannya dengan dua kata, yaitu hukuman dan konsekuensi, di mana kita harus mulai pelan-pelan mengurangi
hal-hal yang ada hubungannya dengan hukuman, tapi kita harus menambah hal-hal yang ada hubungannya dengan konsekuensi, karena arahnya nanti anak-anak akan belajar mandiri tentang apa yang dia lakukan. Hubungannya nanti berikutnya adalah dengan tanggung jawab. Bagaimana penerapannya ke depannya? Kegiatan hukuman kedepannya harus dikurangi, konsekuensi harus lebih diterapkan. Dengan begitu hal-hal yang positif dari lingkungan kita, terutama kepada anak itu akan lebih membuat dia bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena kalau sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, otomatis dia bisa mandiri. Ini saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan untuk hadir sampai terakhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Semangat pagi. Ulangi lagi Bapak Ibu, tangannya tak bergerak. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan Bapak Ibu.